Shalom, selamat sore semua. Terima kasih Bu Gembala dan tim penggembalaan memberikan kesempatan untuk saya boleh berbagi. Saya mau tes dulu yang Instagram, Facebook, suara saya bagaimana? Tolong komen ya supaya jelas. Baik. Hari ini kita akan belajar untuk mengerti tujuan utama Tuhan dalam hidup kita. Saya ulangi, tujuan utama Tuhan dalam hidup kita. Yakinkan diri kita sendiri, Bapa di surga tidak punya 2, 3, 10, 15 tujuan. Cuma satu. Ada yang amin. Satu aja suara repot, tambah 5, sombong betul. Apa itu satu-satunya tujuan Tuhan dalam hidup kita? Saudara dan saya ditetapkan dan diwajibkan untuk menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Ini tujuan utamanya. Kalau gereja Tuhan tidak pernah mengerti tujuan utama Tuhan ini, berarti orang Kristen, murid Tuhan Yesus sibuk untuk ngurus tujuan yang lain. Saya beri contoh, tapi jangan tersinggung. Ada berapa gereja yang mewajibkan umatnya atau jemaatnya itu rajin doa pagi. Nggak salah doa pagi. Tapi kalau itu dijadikan tujuan, maka akan jadi kemunafikan. Apalagi ada beberapa gereja memberi ultimatum atau ancaman. Saudara tidak rajin doa pagi bersama semua jemaat misalnya, maka saudara nggak akan berkat, nggak akan dapat berkat. Bukan itu. Lalu masing-masing mulai saingan, maaf. Jadi kamu tuh kalau doa pagi bisa tahan berapa jam? Aduh, kalau sudah dapat 2 jam masih lumayan. Oh kalah, aku 4 jam. Yang satu berapa jam? 4 kalah, aku 5 jam. Karena target atau tujuan utama Tuhan tidak disampaikan dengan baik, maka gereja menonjolkan aktivitas. Kamu kuatnya puasa sebulan berapa hari? Kamu sehari berapa pasal Alkitab yang kamu baca? Kamu hafal berapa ratus ayat? Dan ditanya aktivitas-aktivitas yang lain. Bukan itu. Hari ini kita harus merubah target itu. Apa tadi targetnya? Lupa apa, saya belum 10 menit ngomong. Apa targetnya? Serupa. Bukan, salah. Kalau serupa itu mirip. Ayo, saya ngomong seperti Yesus. Jangan salah ngomong. Serupa itu memper. Masih ingat kata itu? Yang nggak jawab belajar. Jadi bukan serupa. Memang ini cara kita lihat Alkitab. Roma 8, oke lah, karena saudara jawab serupa, saya tunjukkan ayat. Roma 8, 29. Ya. Ada berapa kita pelajari? Ini yang Tuhan cari. Cuma satu tujuan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi. Ini Roma. Tapi 1 Yohanes 3 ayat 2. Ayo kita buka. Ada peningkatan. Enggak boleh serupa lagi. Mirip tidak. 1 Yohanes 3 ayat 2. Ayo. Nah kita harus ambil yang terakhir, bukan yang pertama. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan. Tetapi belum nyata apa keadaan kita nanti.
Akan tetapi kita tahu bahwa apabila siapa? Kristus ngapain? Menyatakan. Apa kata lain menyatakan? Ayo cepetan. Apa kata lain menyatakan? Apa? Ini cara belajar Alkitab. Maka itu saya nggak setuju kalau gereja membuat perlombaan baca Alkitab. Nggak perlu. Apalagi ada tugas. Saudara, kalau sehari pagi-pagi bangun, saudara bisa baca 5 pasal saja. Waduh, luar biasa. Lalu Jumat berjanji, Tuhan mulai besok aku bangun pagi harus 5 pasal. Suatu hari bangunnya kesiangan. Puji Tuhan 5 pasal selesai. Bukan begitu, itu kejar setoran namanya. Alkitab tidak boleh dibaca, tapi yang Papa pesan renungkan. Beda membaca dan merenung. Setuju gak sih? Bahasa asli merenung itu memamabiak. Tahu memamabiak? Bahasa Jawanya apa ya? Ngunyah bahasa Indonesia, saya bahasa Jawa kok. Ngunyah, enggak ya Mi, susah bener. Jangan lupa bahasa Jawa apa sih? Seperti tinggal di Pulau Jawa, bukan di Pulau Bali. Enggak ya Mi, bahasa Jawanya memamabiak. Apa artinya? Setelah dikunyah, ditelan, keluarkan lagi, kunyah lagi, telan lagi, keluarkan lagi, kunyah lagi. Itu kehidupan. Kenapa pencipta alam semesta membuat sapi khususnya ya, ada jenis yang lain binatang tapi lebih mudah kita ngomong tentang sapi. Mengapa susu sapi bisa mengganti kekuatan asli? Padahal yang dimakan itu rumput warnanya hijau, yang keluar jadi putih. Nah itu ceritanya saya nggak penting, pokoknya begitu. Nah karena memamabiak. Jadi kalau firman Tuhan kita renungkan, setelah kita dengar khotbah, sanggut dunia. Oh iya ya, begitu artinya. Pulang ke rumah, dikeluarkan lagi, nyam. Oh iya, tadi tante ibu gembala khotbah begini. Oh iya begitu ya. Jalan lagi, nggak lama kunyah lagi. Maka firman itu jadi daging dari hidup kita. Maka itu nggak ada perintah baca Alkitab. Renungkan. Dari mulai kitab Yosua terus renungkan. Maka itu kalau saudara selalu merenungkan firman. Apa tadi artinya merenung? Memamabiak. Apa bahasa Jawanya? Yes. Ya, kita kesayang kita rumah makan Padang di sini, ada yang tahu nggak? Jalan apa rumah makan Padang kalian? Erlangga. Jalan Erlangga, jangan lupa catat ya. Saya kemarin kasih rendang babi. Ya, karena istrinya orang Padang tuh. Ya, jadi jangan Alkitab dibaca, tapi direnungkan. Nah, salah satu bentuk merenungkan kayak yang saya ajarkan. Kalau baca Alkitab pelan-pelan, nikmati, bukan ngulur waktu terus supaya panjang. Kenapa kamu begitu? Bukan, beda itu. Nah, kembali Mazmur 3:2 dibongkar Alkitab itu. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, nah kita bongkar. Apa itu kata lain menyatakan diri? Kalau saudara nggak jawab, bubar habis aku tangan. Terus dia mau jawab, apa itu menyatakan diri? Cepatan kata lainnya. Apa? Menampakkan. Jangan terlalu tinggi lah bahasanya. Menampakkan itu terlalu tinggi. Oke lah. Ya. Alkitab itu gampang, firman Tuhan itu gampang dimengerti kalau pakai konsep orang tua dan anak-anak dan orang tua. Jangan
saudara membaca, jangan merenungkan firman dengan doktrin ini, doktrin itu, malah mumet saudara. Serius, saya melarang murid-murid Yesus merenungkan firman pakai doktrin ini. Enggak. Orang yang kenal doktrin itu jadi sombong dan merendahkan orang nggak ngerti doktrin itu, betul atau tidak? Nah, jadi merenungkan firman pakai hubungan papa dengan anak, anak dengan papa. Nah, sekarang saya pakai ayat ini. Sekarang, lihat atau tidak? Lu ada kata sekarang nggak? Saya tanya kok. Loh, sekarang ada kata sekarang nggak? Ya. Kapan sekarang itu? Saiki gitu loh, susah bener. Sekarang kita adalah siapa? Ayo baca. Kita adalah siapa? Anak-anak Tuhan. Tapi aneh, belum nyata apa keadaan kita nanti. Nah, jangan saudara sekolah teologi untuk ngerti ayat ini mahal dan kelamaan rusak. Pakai hubungan anak dengan orang tua. Tidak perlu diragukan bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Bapa di surga. Tapi belum nyata kita ini akan seperti siapa. Dan ternyata, nah yang belum punya anak saya beritahu. Yang punya anak tolong jawab. Wajah bayi sampai umur berapa bulan itu masih ganti-ganti. Lihat atau tidak sebentar? Nah, itu luar biasa. Padahal jelas bayi itu anaknya dua orang ini. Nanti minggu ini kayak mamanya, minggu depan kayak papanya, bulan depan kayak opanya, bulan depan lagi kayak omanya, jangan sampai kayak tetangganya. Lain cerita gitu. Nah, itu jadi pertanyaan saya. Ini kenapa bayi ini wajahnya berubah-berubah? Pertanyaan enggak? Dan itu luar biasa. Nah, dalam penelitian saya lewat ayat ini loh kata menyatakan diri itu begini. Maaf ya bagi beberapa saudara yang baru kenal saya dan ini cara saya ngajar. Saya bersyukur ini kemuliaan buat Tuhan. Suara itu kenapa? Zoomnya, ya. Tolong di mute ini bos. Ini operator saya ini. Oke. Dalam penelitian yang Tuhan beri saya itu kagum sekali. Pakai konsep. Masih ada suara? Udah mati? Siapa pernah melihat ada bayi lagi digendong, lagi bangun gitu ya, terus suka dikudang? Ini sampai hari ini saya tuh belum ketemu bahasa Indonesianya dikudang itu apa. Lu serius, susah loh jelaskan dikudang. Makanya bahasa Jawa itu kaya sekali. Percaya di surga nanti hanya ada dua bahasa, bahasa Arab dan bahasa Jawa. Percaya lagi. Gak percaya gak apa-apa, gak penting. Nah, dikudang itu saya gak ketemu. Tolong yang di rumah ikuti Zoom, Facebook, Instagram, kalau bisa dikudang itu bahasa Indonesia-nya. Artinya itu dikudang. Nah, ketika ada bayi, lu ya kan tidak? Oh, lu sering gitu gak ya? Apalagi kalau bayi itu gemes, lucu, gitu rasanya. Lu ya kan tidak? Jangan aja, wah, bagus itu rada kaget jangan begitu. Nah, rupanya siapa yang sering nongol, sering muncul bagi bayi ini? Di situ bayi ini bisa mirip. Ngerti nggak maksud saya? Itu luar biasa. Nah, sekarang saya menggunakan ayat ini dengan hidup kita. Nah itu kata menyatakan itu bahasa geraknya Oke, saya tanya, bisa nggak setan nongol di hidup kita? Bisa tanya? Bisa. Nah, setan
setan itu kalau nongol dalam bentuk beda-beda. Bisa orang sering lihat duit di wajahnya. Saya tanya, duit uang itu bisa nggak? Nah itu yang mantan duitan. Baru meremaja duit keluar semua, yang merah-merah itu semua. Berapa yang merah-merah? Apa sepura-pura nggak tahu? Nah, siapa yang sering muncul menyatakan diri kepada kita, seperti itu kita akan jadi. Saya tanya, kebencian bisa ngomong nggak? Iri hati bisa ngomong? Percabulan bisa ngomong? Ternyata ini arti 1 Yohanes 3 ayat 2. Siapa yang sering muncul di hidup kita? Siapa yang sering menyatakan diri kepada kita, maka kita akan jadi seperti itu. Wih, ngeri sekali. Jujur, siapa yang sering menyatakan diri kepada kita? Puji Tuhan, kalau Kristus Yesus itu yang selalu menyatakan diri kepada kita. Ini konsep penting dalam hidup kita. Siapa pernah ketemu orang tiba-tiba tertawa sendiri, kemudian nggak ada apa-apa, betul? Karena sering lihat stand up comedy. Lalu ya wajar nggak tiba-tiba gini gitu loh? Karena tidak. Ada nggak orang tiba-tiba nggak ada apa-apa? Itu kebanyakan nonton drama Korea. Lu kok nggak ngerti maksudnya? Nah, maka itu apa dan siapa yang sering menyatakan diri kepada kita? Bacaan bisa mempengaruhi otak kita nggak? Serius. Gambar-gambar bisa mempengaruhi? Sangat bisa. Maka itu siapa yang sering menyatakan diri di hidup kita, itu jadi idola. Maka itu hati-hati. Kalau saudara mau tidur, apalagi pelajar-pelajar masih kecil-kecil, kalau kamu anakku tak jorok ngomong. Kalau mau tidur jangan buka sosial media goblok. Setuju? Serius saya bilang. Begitu saudara mau tidur, saudara coba intip sebentar saya Facebookku. Langsung bisa stop, ayo jujur. Nyambung terus. Ngeri saudara. Jadi siapa yang sering nongol, sering muncul, sering tadi itu apa bahasa kita? Menyatakan diri, seperti itu kita jadi. Orang suka marah, greget, dikit-dikit ngebelin tangan, kayak merasa antum. Ada orang seperti itu, penuh kemarahan hidupnya. Kalau tidak dikit-dikit cukler, ninju tembok, ninju apa. Itu karena banyak hal-hal jahat yang masuk ke hidupnya. Film-film yang sering saudara tonton akan mempengaruhi cara berpikir. Betul atau salah kalimatnya? Omongan orang, hati-hati. Woi, kalau ini diteruskan, banyak sekali orang maupun bayangan, maupun benda, maupun apa saja muncul di hidup kita. Nah, seperti itu kita akan jadi. Hati-hati. Kalau Kristus Yesus yang menyatakan diri, nah kalimatnya kita akan baca 1, 2, 3, kita akan menjadi sama seperti Dia, bukan serupa lagi. Nah, ini target yang Tuhan ingin kita capai. Serius. Jangan beri kesempatan yang lain nongol di hidup kita. Ada cara yang berikut untuk ngecek, untuk ngetes kita ini siapa. Saya ulangi,
ada satu cara lagi untuk ngecek, untuk ngetes kita ini siapa. Mulai besok praktek. Begitu bangun pagi melek, HP mana? Ayo. Betul? Karena terobsesi dengan sosial medianya. Begitu melek pagi, kopi gitu. Ngerti nggak? Saya tanya, wajar atau tidak kalau ada orang sering jatuh cinta, tiap kali melek muncul wajah dia? Saya tanya kok, awas kamu gak akan jatuh cinta bahaya. Betul? Siapa yang muncul itu dia. Ada orang begitu hebatnya duit itu, tidur pun itu duit. Loh ada nggak saya tanya? Loh saya tanya ada nggak? Loh saya kan nggak saudara, saya ada nggak saudara? Oh jawabnya tersinggung gitu. Ada tuh. Begitu bangun duit, seduku berapa? Langsung mau cek sama. Awas. Jadi itu cara lain lagi untuk ngecek, untuk ngetes kita ini siapa. Bangun pagi melek, siapa yang muncul? Ada nggak orang yang sakit hati dengan mertuanya? Begitu melek, wajah mertua yang muncul. Saya tanya kok, ada nggak? Ini orang jawab. Atau sih nggak pernah punya mertua? Oke ya, ini contoh-contoh saja. Nah target ini yang setan nggak suka kita kenal target ini. Betul kan? Setan selalu mengalihkan kita kepada target yang lain. Hati-hati. 1 Timotius 6 ayat 9 berkata, ayat 10, kaya nggak dosa, ingin kaya yang itu jahat. Orang terobsesi dengan hidupnya, dengan itu terpengaruh luar biasa. Nah, sekarang saya beri pertanyaan, tapi saya harap nggak ada yang marah. Kalau saya memberi perbandingan ini jangan marah, tapi saya paling gampang memperbandingkan hidup ini dengan yang satu ini. Maaf ya. Tolong jawab pertanyaan saya. Tuhan itu lebih susah ngurus kita atau ngurus binatang? Ayo jawab. Ayo. Tuhan lebih susah ngurus orang atau ngurus hewan? Ih, ngaku semua. Dan memang betul, ngurus binatang itu gak pernah repot. Kenapa? Binatang itu hidupnya cuma punya satu pilihan. Betul? Loh saya tanya kok mulai kesinggung ini. Ya enggak. Contoh banyak sekali. Binatang mau tidur, mau bangun, mau apa, perlu sibuk ganti baju. Loh saya tanya kok. Kalau kita, nah, aduh, ngomong terus gak ingin. Karena kalau ngomong terus makin gak enak ini. Kita balik. Menu makan, ini keren ini. Bisa bayangkan kalau binatang menu makan kayak kita, repotnya Tuhan itu kayak apa? Lu ngerti gak maksud saya? Ya tak? Binatang itu sejak bisa makan pertama kali sampai dia kita makan, menunya gak pernah ganti. Loh, kok gak percaya? Betul? Tolong ya, suami-suami saya tanya dengan jujur. Istri diam dulu. Rata-rata suami itu mampu makan masakan istrinya menu yang sama itu berapa hari? Orang tertawa istri, saya tanya suami jawaban. Ayo suami-suami minimal atau maksimal lah, kita itu mampu makan masakan istri kita yang sama itu berapa hari? 1 hari. Jam sekali, jam 1 hari. Maaf ya, maaf. Saya pernah gitu. Istri saya tertawa. Terus saya tanya itu. Ternyata
Rata-rata suami itu mampu makan masakan istri yang menu yang sama itu 3 hari. Hari keempat wajah berubah. Lo betul atau tidak? Nah, yang tadi ngomong 1 hari. Maaf ya. Apa Bu? Loh, ayo ibu jujur baju merah ngomong apa tadi? Apa kejam? Saya kejam siapa? Oke, begini ya. Para istri, saya pesan hari ini saya beri jalan keluar. Dan saya minta para istri yang setuju dengan saya bengok sing banter. Betul gitu. Nah, perlu bengok di kuping bojomu. Betul. Begini ya, begini. Kalau ada suami rewel dengan makanan istri, saya ajari ya, malam nanti mau tidur, uang belanja kasih suamimu. Pak, besok belanja sendiri, masak sendiri. Lo kok gak jawab para istri? Setuju? Demok no, mana? Iya toh, daripada ribut gara-gara makanan. Suruh belanja sendiri, masak sendiri. Jajal, terjopo masakannya. Lo ngerti gak contoh ini saudara? Jadi Tuhan itu lebih repot ngurus kita daripada ngurus mereka. Betul kalimat ini? Ini yang luar biasa. Tapi Tuhan tetap sayang kita. Amin. Untuk itu harus bersyukur Tuhan sayang kita luar biasa. Walaupun terus terang dia itu batin kalau ngurus kita. Apalagi yang tua double itu aku. Setuju nggak saya ngomong ini? Begitu belajar untuk hidup nurut kepada Tuhan. Nah ini yang kita harus kenal dalam hidup kita. Supaya si setan itu tidak menang atas hidup kita. Amin. Enggak banyak yang Tuhan minta nurut. Dengan satu tujuan sama seperti Yesus. Untuk mencapai tujuan itu, saya ulangi lagi, Tuhan gak pakai persyaratan ritual. Setuju? Mandi dulu sehari berapa kali, ganti baju harus begini, harus pakai putih-putih semuanya. Percuma. Sepatu putih, rok putih, celana putih, baju putih, topi putih, hatimu bosok. Maaf saya berkata lu betul tidak. Ngapain putih-putih? Cuma di luar saja, hatinya busuk. Maka itu yang datang tadi pagi akan ngerti. Suatu nggak pernah ribet. Dia nggak minta macam-macam. Supaya kita tahu target Tuhan adalah apa tadi? Targetnya apa? Ngerti? Dia apa gitu? Apa targetnya? Supaya kita sama seperti Yesus, enggak macam-macam. Nah, untuk mencapai itu, Tuhan pun tidak memberi syarat 3, 10, 1. Nurut, taat, jujur. Cuma satu-satu. Susah atau ribet? Lo aja. Susah atau ribet? Tanyanya salah. Susah atau gampang? Ribet atau susah? Atau mudah? Ayo cepat jawab. Mudah, cuma satu kok. Tapi kita ini dableknya luar biasa. Saya tanya lagi, jangan tersinggung. Antara binatang dengan kita, siapa lebih pintar? Jawab, mikir. Antara binatang dengan manusia, siapa lebih pintar? Nah, binatang lebih pintar. Lu nggak percaya? Oke. Antara manusia dengan binatang, siapa lebih sehat, lebih kuat terhadap penyakit? Nah, ya,
Mereka itu makan apa saja nggak pernah dicuci atau direbus, nggak mencret itu. Loh, itu cara saya mikir. Kita ini makan sudah digodok, mencret juga. Maka itu mereka itu lebih kuat. Betul? Kita potong sapi, ambil kulitnya jadi jaket. Sudah jaketan kulit sapi, masih masuk angin. Nah sapinya nggak pernah keroan itu, kan luar biasa. Nah saya buktikan ternyata mereka itu lebih pintar loh dari kita. Enggak amin. Itu kalau nggak amin tersinggung. Saya beri berapa bukti. Siapa pernah lihat burung buat sarang? Mudah atau susah? Apalagi ada jenis burung tertentu seperti burung manyar, kalau buat sarang itu dianyam. Betul tidak? Ayo, buat burung membuat sarang itu mudah atau susah? Mudah. Iya, kalau burung muda kita yang nggak bisa. Loh, kok nggak percaya? Oke, yang nggak percaya besok pagi bangun, ikat dua tanganmu ke belakang, terus pakai mulutmu kering, coba. Yuk, nah ya, buat mereka tidak susah, buat kita susah. Dan hebatnya burung. Maka itu ketika Tuhan Yesus berkata belajar kepada burung. Serius, saya beri perhatian firman itu, belajar kepada burung. Apa yang perlu kita pelajari? Banyak hal. Sarang burung. Saya tuh pernah mikir gini ya, waktu saya masih kecil lihat burung buat sarang, kan dia pasti ambil helai atau rumput kering atau dahan yang pertama enggak? Kedua, ketiga sampai jadi. Nah pertanyaannya, waktu dia ambil yang pertama, ada nggak teman burung dan tunggu suruh nunggu, jangan sampai jatuh? Loh, ada gitu? Nggak ada. Bisa jatuh nggak? Dahan yang pertama ditaruh, rumput kering, daun kering pertama ditaruh, bisa jatuh nggak kena angin? Itu yang saya hebat, kagum dengan dia. Begitu dia balik, kok nggak ada lagi, nggak apa-apa dia taruh lagi. Terus pertanyaan berikut, jarang atau sering lihat sarang burung yang nggak dipakai jatuh? Hampir nggak pernah. Itu yang saya heran. Pakai fondasi? Loh, saya tanya kok cepetan jawab. Diikat? Nah, berarti siapa lebih pintar? Ada rumah orang roboh? Banyak. Ya berarti siapa lebih pintar? Burung. Nah wis. Nah kita nih goblok. Kok susah betul? Betul tidak saudara? Itu luar biasa. Siapa pernah lihat binatang namanya berang-berang? Tahu nggak? Yang di air rumahnya. Ya seperti apa ya berang-berang? Di YouTube lah sebenarnya. Berang-berang itu cara buat rumahnya unik, di atas air. Ya, dari kayu-kayu kering dia susun, luar biasa loh. Dan nggak ada yang kintir. Tahu kata kintir? Ayo apa itu bahasa Indonesia kintir? Nggak ada hanyut. Itu luar biasa. Nah, kembali pada burung. Ya, hei, anak-anak muda, engkau dengar. Belajar kepada burung adalah begini. Ternyata tidak pernah ada burung jantan berani kawin sebelum buat sarang dulu untuk betinanya. Katakan amin. Siapa yang ngajari sekolah di mana? Kok bisa tahu sebelum kawin harus buat sarang dulu? Nah, saya pakai hukum ini kalau saya konseling pranikah. Gadis-gadis, kalau yakin itu calonmu, cowok itu
itu sebelum final tanya dulu, kamu punya pintu berapa? Apa artinya tanya punya pintu berapa? Kamu cepetan. Punya rumah atau belum? Coba kita lihat ayat ini ya. Kejadian 2:24. Ini keren sekali firman Tuhan itu. Oh, terima kasih Bapak. Sebab itu siapa? Laki-laki. Nah, ini belajar dari burung. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga mereka dua bukan lagi satu, tapi bukan lagi dua, tapi satu lagi. Saya tanya, ini ayat mubazir atau kata mubazir? Gak ada gunanya. Sebab Tuhan ngomong kepada Adam dan Hawa, kepada Adam sebagai pernikahan pertama di dunia, yang jelas nggak punya orang tua dan nggak punya mertua. Lu ya atau tidak? Coba jawab. Ya ngapain dia ngomong itu? Ternyata untuk anak cucunya Adam. Siapa itu? Kita. Wih, hebat sekali. Dengar ya, gadis-gadis. Jangan pernah mau kamu dibawa suamimu kumpul mertuamu. Hati-hati. Loh, ini ayatnya hebat loh. Ternyata sejak jutaan tahun yang lalu kira-kira Tuhan sudah berfirman, sebelum ada mertua dan orang tua, Tuhan sudah pesan, mama mertua nggak mungkin bisa kumpul mantu perempuan. Catat itu. Istilahnya, apa yang terjadi satu dapur dua koki? Ayo jawab kan? Ya. Apa? Jawabannya gampang lah, kok susah? Berantem. Jangan berantem dulu. Masa ada mata-mata ribut terus dua orang itu. Loh, betul nggak? Jadi firman ini dahsyat loh. Maka itu gadis-gadis, calonmu harus kau tanya, punya pintu berapa? Itu artinya apa? Rumah. Gak lucu rumah gak ada pintunya. Nah, kalau cowokmu jawab, aduh, aku baru punya pintu satu. Jangan kawin dengan cowok yang punya pintu satu. Sebab rumah pintu satu itu sel penjara. Loh, betul tidak? Loh, kamu kawin dengan narapidana itu. Oh, baru dua, kurang juga. Rumah itu minimal pintunya 4 minimal. Jadi hebatnya firman Tuhan. Nah, kembali kepada burung. Begitu betinanya bertelur, dierami, netes anak-anaknya. Dan setelah anak-anak burung ini bisa terbang sendiri, tolong jawab pertanyaan saya. Mereka akan pakai sarang yang sama untuk telur berikut atau tidak? Ini yang saya belajar. Tidak. Dibuang. Rumah itu dibuang. Ini kok gak masuk-masuk kemana dari tadi tuh anak? Entar panggil dia kemana? Enggak, pakai W aja. Kita tadi mau keluar enggak balik-balik. Sekarang perhatikan. Saya mau beri contoh. Ada konglomerat menikahkan anak. Berarti orang kaya bukan? Rumahnya jadi, anak dan mantunya konglomerat tinggal di rumah barat. Terus punya cucu. Mungkin nggak setelah cucunya besar rumahnya dibuang? Yang saya tanya, berarti siapa lebih pintar? Ngomong salah awas. Jadi siapa lebih pintar? Siapa? Guru. Ya, kok nggak percaya? Betul? Nah, ini yang saya mau ngomong. Ya, contoh lagi. Kucing saya mau contoh. Kucing itu lebih pintar dari kita. Buktinya, kucing itu berbulu atau tidak? Berbulu. Mandi enggak? Ya. Bau enggak?
Bau. Enggak. Kita enggak bau. Kita enggak bau. Betul. Kita ini enggak berbulu, mandi pakai minyak wangi, isi mabuk. Maka itu baru bau, jangan sombong. Betul? Saya tanya lagi, jadi siapa lebih pintar? Pokoknya binatang lebih pintar. Itu luar biasa. Hampir tidak ada binatang yang melahirkan perlu bantuan. Lu kok belum menentukan kok? Lu betul tidak? Itu luar biasa. Enggak ada manusia melahirkan enggak perlu bantuan. Mati dua-dua. Nah, banyak hal saya bisa cerita. Binatang lebih pintar dari manusia. Jangan sombong mulai hari ini. Lihat burung-burung yang terbang, yang migrasi. Misalnya yang di bagian utara Katulistiwa musim dingin, maka burung itu terbang ke bagian selatan, cari yang panas. Itu terbang ribuan kilometer. Nggak pakai GPS dan nggak kesasar. Serius, kita ini pakai GPS masih kesasar. Loh, iya atau tidak? Saya itu mau meyakinkan supaya kita itu tahu mereka lebih pintar dari kita. Betul? Lihat ikan salmon, lihat penyu. Mereka itu menetas di tempat asal. Begitu netas mereka langsung ke laut. Hebat. Kalau mereka mau bertelur, mereka bisa kembali ke tempat dia netas. Itu saya pikir kok bisa nggak kesasar. Lihat tidak jangan mikir. Nah, jujur. Nah, kembali tadi. Nurut, taat, maka mujizat akan terjadi di hidup kita. Baca Alkitab baik-baik. Mujizat nggak pernah ditulis karena doa puasa. Alkitab tidak pernah menulis ada mujizat karena rajin baca Alkitab, rajin doa pagi. Semua mujizat yang tercatat di Alkitab hanya satu, karena nurut. Saya ambil bagian terakhir aja. Ingat Simon sebelum jadi Petrus kan suruh nangkap ikan siang-siang, menanjak. Nah, ada orang muncul nggak di sini? Orang muncul tahu, nangkap ikan nggak boleh siang hari. Ikannya tidur, nggak mau muncul, harus malam, betul. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada Simon, ini keren. Simon nolak, nggak bisa. Aku ini nelayan sejak belum lahir. Lah kamu itu tukang kayu. Bagaimana tukang kayu nasihati nelayan? Itu sama dengan tukang emas nasihati tukang batu. Gak ketemu. Betul? Terus ada kalimat begini, tapi karena engkau yang menyuruhnya. Catat dia ayat ini. Karena engkau menyuruhnya, maka mujizat terjadi. Sungai Yordan yang banjir ketika Yosua mau nyebrang. Tuhan gak buat air sungai Yordan surut dulu. Di tengah banjir itu Yosua taat. Imam yang paling depan suruh masukkan kaki. Begitu mereka taat, mujizat terjadi. Jadi mujizat tidak terjadi karena rajin doa pagi, doa puasa, memberi persembahan, enggak, salah besar. Nunggu. Nah, kalau saudara suka main internet ya dan macam-macam kan pasti ada password. Betul nggak? Kata sandi. Nah, kata sandi seluruh program surga cuma satu. Taat. Mana lu? Sudah belum balas. Telepon. Oh ini dia. Lama sekali. Wah, baru masuk lagi. Ini saya nggak suka. Terus dengar firman Tuhan. Jangan dipotong-potong begitu. Sekarang, jadi passwordnya apa? Taat. Nurut. Pasti kebenaran akan terbuka. Nah, yang saya mau ngomong begini. Kita tadi apa? Bodoh atau pintar?
Bayangkan, sudah goblok, gablok bisa. Berarti kalimat ini jangan tersinggung sini kalau ngomong apa adanya. Saya nggak mau pakai tutup-tutupan. Kalau pintar, gablok masih lumayan. Oh nggak amin. Goblok kok gablok. Ada yang tersinggung? Itu orangnya, gitu saja. Gak perlu repot-repot. Seharusnya kita mengerti karena aku bodoh, maka itu aku nurut. Betul nggak? Harusnya begitu. Kita ini nggak tahu apa-apa. Saya beri 3 fakta tentang nurut ini. Sebelum 3 fakta saya tanya, kita ini tahu nggak di depan akan terjadi apa, sejam kemudian akan terjadi apa? Tahu? Nggak tahu. Apalagi besok minggu depan nggak tahu. Yang tahu siapa? Nah, berbahagialah kita kalau nurut ada yang tahu. Kita akan terlindung, kita akan terjaga. Inilah 3 poin yang harus kita taat. Nggak bisa milih, tapi harus. 1. Antara setan dengan kita, siapa lebih tua umurnya? Ini pertanyaan aneh, tapi harus ngerti. Siapa lebih tua? Setan. Setan itu ada sebelum manusia ada. Dan mereka itu sudah ahli pengganggu, penggoda manusia sejak di zaman ini. Berarti poin pertama, betapa celakanya kita kalau kita nggak nurut, pasti hancur. Lu ya tapi karena setan lebih tua dari kita, mereka lebih berpengalaman menjatuhkan kita. Itu hati-hati. Nomor 2, antara setan dengan kita, siapa yang tahu rasa ngantuk? Oh, ini pertanyaan betul tidak? Antara setan dengan kita, siapa yang bisa ngantuk? Itu pertanyaan saya. Setan itu nggak pernah ngantuk, apalagi tidur. Serius. Ngerti maksud saya? Kalau misalnya kita cuma butuh tidur 2 jam saja, dalam waktu 2 jam setan bisa kerja banyak. Jauh sekali. Nah, karena mereka nggak pernah tahu rasa ngantuk atau tidur, kita yang perlu istirahat. Nah, itu kita harus tahu pada komandan perang kita. Betul? Poin ketiga, antara kita dengan setan, siapa bisa melihat siapa dan siapa nggak bisa melihat siapa? Ayo jawaban cepat mikir, jangan ngantuk. Nah, setan bisa melihat kita, kita nggak bisa melihat setan. Dalam hukum perang, siapa yang bakal kalah kalau kondisinya seperti ini? Yang nggak bisa melihat, itu pasti kalah. Dalam 3 poin ini, 3 kondisi ini, betapa celakanya kalau kita nggak nurut pada komandan. Lu catatan juga, ini penting supaya kita nggak kalah. Awas. Saya ini sudah berapa bulan terakhir saya tuh ganas betul marah kepada orang-orang goblok yang pakai pinjaman online itu. Hati-hati ya. Tahu pinjaman online? Jangan sekali-kali saudara coba. Habis. Dan kurang ajarnya itu loh, yang pinjaman online. Karena kan salah satu syaratnya, semua kontak yang pinjamnya kan kena semua. Pernah dikirimi SMS, NWA dari mereka loh, nggak kenal orang ini. Ngerti nggak maksud saya? Hati-hati. Stop. Hai para pemilik pinjaman online, saya ikuti kamu dalam nama Yesus, mati dengan kebajingan itu. Tidak sedikit loh orang bunuh diri gara-gara pinjaman online. Betul atau tidak? Jangan mau. Dan
Menteri kita Pak Mahfud sudah memberitahu, nggak usah dibayar, nggak ada hukumnya. Hati-hati. Nah itu orang yang nggak taat. Hanya diiming-iming duit sekian, nggak mikir bayar bunganya. Ngerti ya contoh-contoh ini? Anak-anak muda jaga dirimu. Narkoba itu nggak pernah bayar kalau pertama kali nyoba, dan itu sengaja ya. Hati-hati, itu jelas. Nah inilah bukti bahwa untuk mencapai target, saya ulangi, apa targetnya Tuhan tadi cuma satu? Bukan taat. Sama seperti Yesus. Untuk mencapai ke sana, apa caranya? Wih, pintar semua. Tapi dia cepat masuk surga. Tapi jangan sekarang saja. Kerjaan masih banyak. Oke? Nah, gangguan-gangguan di sekitar kita ini, saya beri contoh kecil, saudara. Binatang itu mudah atau susah kena virus? Susah. Kena radikal bebas, hampir gak ada di antara mereka. Nah kita ini musim panas kepala sakit, musim hujan hilang. Lah kapan sehat? Ampun. Terus gitu masih sombong lagi. Itu juga saya ngomong gini. Maka itu permintaan Tuhan gak banyak. Apa tadi? Itu saja. Karena kita gak pernah tahu ke depan itu mau bagaimana. Udah 1 jam saya ngomong gak baik. Hidup yang serius. Karena godaan buat manusia itu sangat banyak. Kembali pada binatang lagi. Saya tuh kagum kalau lihat mereka. Begitu saya ini kalau ketemu orang-orang yang dua belum orang ajar, saya tuh inginnya hiduplah di kebun binatang dengan mereka, kumpul di kandang macan sana, supaya kamu itu belajar. Setuju daripada diajar nggak ngurut-ngurut. Serius, mereka itu luar biasa. Maka itu di Alkitab, khususnya kitab Ayub, banyak sekali firman yang menyuruh belajar dari binatang-binatang itu. Karena memang mereka itu luar biasa. Nah, ini saya beri contoh. Kalau sampai binatang itu nggak nurut, pasti mereka itu gila, gitu aja sudah. Tapi sebaliknya, kalau kita nggak nurut, nggak bisa seperti mereka. Ini pakai kata salah atau enggak? Oh, maksudnya begini. Kalau kita nggak nurut, belajarlah kepada binatang, karena mereka lebih tahu. Poin ini penting untuk kita ketahui. Yang masih percaya konsep yang salah hari ini berubah. Tuhan Maha Kuasa nggak? Betul? Tidak untuk manusia. Nah ini harus kaget. Tuhan tidak pernah bisa Maha Kuasa kepada manusia. Dia Maha Kuasa kepada binatang. Kok bisa? Jawaban pertanyaan saudara saya jawab dengan pertanyaan lagi. Antara kita dengan binatang, siapa yang bisa berkata tidak kepada Tuhan? Jawaban. Nah, karena kita bisa berkata tidak kepada Tuhan, begitu Tuhan tahu kita nggak nurut, dia maksa? Dia marah? Sedih. Kenapa kamu nggak nurut? Nah, begitu kita tidak nurut, yakinkan diri saudara, dia tidak Maha Kuasa, karena dia nggak bisa mengerjakan kehendaknya, karena kita melawan. Kepada binatang tentu Maha Kuasa, karena mereka nurut. Mereka nggak bisa berkata tidak. Renungkan, betul atau salah konsep ini? Betul atau salah? Dokter-dokter sudah menemukan prinsip.
80% manusia itu sakit. Saya pakai kalau bahasa Jawa enak. Gara-gara cuma kemenggerakas. Betul atau salah? Tanya, dokter sudah punya istilah. You are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Alkitab itu buku pertama di dunia. Ini hebatnya. Gak ada buku lain selain kitab Musa yang memberitahu manusia apa-apa yang boleh dimakan dan apa-apa yang gak boleh dimakan. Cuma masalahnya yang dilarang makan itu enak semua. Betul atau tidak? Ini masalahnya. Coba Tuhan melarang yang makan gak enak semua. Gak usah dilarang, kita gak makan. Nah, jadi kalau ada orang sakit, jangan langsung didoakan. Ditongking, diudah kepalanya, darah pakai minyak urapan sebotol pun gak akan sembuh. Periksa pola makannya. Betul? Kalau masih suka yang dilarang makan, tapi dimakan, gak usah didoakan. Pesan, beli peti mati supaya kalau mati mendadak gak merepoti yang hidup. Jangan menggerakas, mulutnya rakus, kok minta sehat, enak saja. Setuju ngomong ini? Nah, masalah makanan ini bukan soal masuk surga atau neraka, enggak. Cuma satu, mau sehat, panjang umur atau pendek umur, itu maksud Tuhan. Ngerti ya? Nah, ini contoh. Suami istri ribut mau cerai, kita nggak bisa doakan. Saudara-saudara, mari kita doakan keluarga A, dia itu mau cerai. Terus doakan nama Yesus, roh perceraian pergi. Nggak bisa. Mau cerai mereka, kok kita nyuruh Tuhan nggak cerai? Dari dulu tuh nggak suka orang cerai. Salah. Terus gimana kalau dengar ada keluarga mau cerai? Datangi, bacakan firman. Ini peranan suami, ini peranan istri. Tanya, mana yang kalian langgar? Setelah tahu yang dilanggar, mau bertobat ya, baru kita doakan. Ngerti ya caranya sekarang ini? Jadi banyak masalah dalam hidup kita. Kita yang salah, bukan Tuhan yang salah. Ini konsep penting yang kita harus terima dan miliki dalam hidup. Setuju? Apalagi yang suka tersinggung itu bertobat. Saya pernah jadi gembala hampir 14 tahun. Begitu saya diajar Roh Kudus, ada orang tersinggung. Biasanya kan, hati-hati lo dengan dia, hati-hati kalau ngomong. Begitu saya tahu Tuhan ajar, saya balik. Begitu di jemaat juga tersinggung, pas waktu saya khotbah saya umumkan, saudara, Bapak A dan Ibu B itu suka tersinggung. Ayo kita singgung tiap hari. Serius, supaya kebal. Nah, jemaatnya suka tersinggung, jangan disayang-sayang. Dalam hati, jangan, itu bikin rusak. Setuju? Luar biasa setuju semua. Betul, Bu Kepala, Pak Kepala saya pesan jangan. Yang mudah tersinggung dibiarin, nggak bisa, harus kita singgung terus. Lalu kalau pindah gereja gimana? Buat di gereja sana, itu aja. Gak usah dipertahankan, walaupun dia kaya, catat ini baik-baik. Nah, orang yang suka tersinggung itu yang salah, bukan yang menyinggung. Betul? Kenapa yang salah bukan yang menyinggung? Nah, Roh Kudus pernah beri saya ilustrasi bagus sekali. Siapa pernah ada luka di salah satu jari tangan saudara, tapi saudara nggak tahu kalau itu ada luka. Nah, tahunya waktu saudara makan soto meres jeruk. Benar. Saya tanya, ada nggak orang yang baru tahu karena jeruk memberitahu ada luka di jarimu, kalau jeruknya bisa ngomong, terus dia marah pada jeruknya, dibatnya jeruk mengajar gara-gara kamu sampai perih. Ada yang seperti itu? Ada. Justru itu paling banyak.
Nah, nggak ngerti toh? Saya kasih ngerti. Tolong pilihkan 3 kata ini. Disakiti, menyakiti, tersakiti. Lagi sekali, disakiti, menyakiti, tersakiti. Yang salah mana, yang benar mana? Cepat aneh, mikirnya kita belajar. Mana yang salah? Disakiti, menyakiti, tersakiti. Yang salah mana, yang benar-benar cepat aneh. Mana yang salah, mana yang benar? Disakiti, menyakiti, tersakiti. Ayo, mana yang benar? Cepetan. Salah semua. Serius, salah semua. Enggak ada yang benar. Kenapa? Ada satu yang benar. Ada apa? Ada satu yang benar. Oh ya, ada yang benar ya. Salah semua. Makasih mereka. Dengar ya, dengar. Orang yang suka tersinggung dan gampang tersinggung. Apa? Itu karena hatinya masih ada luka. Saya buktikan kali. Kalau jari saudara nggak ada luka, meres jeruk 1 kilo perih nggak? Ya nganggur, pegel kan? Sampai jeruk 1 kilo kamu terus pakai tangan. Ya ini cuma contoh saja. Artinya kalau nggak ada luka, nggak bisa tersakiti, nggak bisa disakiti, dan otomatis nggak bisa menyakiti. Lu benar atau salah? Jadi kalau saudara masih bisa tersinggung, harusnya berterima kasih pada yang menyinggung. Terus. Kok nggak amin? Sampai sembuh. Begitu sembuh, gak akan tersinggung. Kok diem semua? Jadi mulai hari ini, kalau ada yang anggap semua orang salah, itu orang paling kurang ajar sebenarnya. Kalau semuanya salah, berarti dia paling benar. Kadang dia paling salah. Betul atau tidak? Ini konsepnya. Maka itu kalau saudara suami istri masih rajin saling tersinggung, ya nggak lucu sampai selesai itu gimana? Berarti dua-dua masih ada luka. Renungkan firman ini. Maka itu kenapa hukum Kristus ampuni, betul? Bahkan musuh kita pun suruh berkati. Nah inilah proses untuk mencapai target. Apa dia targetnya? Sama seperti Yesus. Ini target yang akan kita capai kalau kita sembuh. Nggak ada masalah. Jadi mulai hari ini, yang selalu bikin masalah dan bermasalah, siapa yang salah? Kita, bukan orang lain. Saya punya pengalaman yang lucu-lucu. Ada berapa orang jejer-jejer lagi nunggu bis tua, pokoknya antrian. Nggak saling kenal. Tapi yang paling sebelah itu hidungnya gatal. Nah cuma dia nggak bisa garuk karena 2 tangannya lagi bawa kas. Nah karena gatal kan boy-boy. Nah, ini noleh. Ngapain kamu melecehkan? Lu gila bener. Punya lu gatal kok kamu yang marah? Ada orang seperti itu. Ini buktinya. Jadi jangan berkata itu gara-gara kamu itu aku sampai begini. Enggak, gara-gara kamu sendiri. Bukan gara-gara orang lain. Wah, kalau hukum Kristus ini kita pakai, dunia itu aman, saudara. Betul? Dunia itu aman. Maka itu hati-hati. Target ini tidak bisa kita tolak. Karena ini keputusan surga. Supaya semua kita sama seperti Yesus. Dan itu lewat proses. Mau diproses mulai hari ini? Jadi kalau ada orang-orang yang nyebelin, juengkelin,
baik-baikin, jangan suruh pergi di sini terus. Oh enggak, amin. Betul? Dengan mereka maka target cepat tercapai. Betul? Janji ya? Mau berubah mulai hari ini? Coba beritahu sebelah, jangan suka tersinggung hari ini. Cepat, ingatkan, jangan suka tersinggung ya. Ayo, supaya kemenangan itu Tuhan sediakan buat kita. Amin. Musik cepat, musik cepat. Luar biasa Tuhan kita. Kalau hidup tiap hari ada sukacita seperti ini, hati kita bersih, hati kita sehat, nggak ada masalah-masalah apa-apa lagi, maka Tuhan makin dikenal oleh banyak orang. Berani berdoa, ku mau sepertimu Yesus. Saya tanya, berani? Sungguh? Belum keluar gereja, mulai diproses supaya jadi seperti Yesus. Ayo, inilah doa. Semua kita rindu